Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat? Tidak. Semua sehat-sehat ya? Sehat. Tadi sempat sarapan hari ini? Sehat. Pagi ya? Sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita per hari ini, maka saya meminta kesediaan Pak Presiden untuk memimpin kita dalam doa ya. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak-Mu haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, sehingga Engkau telah melindungi kami dari rumah, perjalanan hingga tiba di sekolah ini dengan suatu keadaan yang selamat. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami. Sudi kiranya Engkau selalu menuntun serta menyertai kami, agar kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Namun kami puji hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Terima kasih kepada Pak Presiden yang sudah memimpin kita dalam doa pagi. Lalu sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Dari kelompok mana? Baik. Dengan demikian, ada berapa yang tidak masuk pada hari ini? Kalau boleh tahu, ada yang tahu informasinya? Yang tidak ada, Stella Theo, Baltasar, Kristoforus, Gregorius, dan Remo. Oke, baik, karena mereka berhalangan tanpa informasi, maka tidak mengurangi semangat kita untuk kita melaksanakan kegiatan belajar pada hari ini. Oke. Namun sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, saya ada sediakan empat lembar soal, dan soal ini dikerjakan secara mandiri, tidak ada diminta jawaban dari teman di sana ya. Bisa ada yang sudah dapat soal, silakan dikondisikan mejanya karena oke, 3 menit ya. Ada yang sudah selesai? Silakan.
bantu ambil jawabannya. Oke, biar Anda bantu dari sini. Ini dari situ ya. Semua sudah selesai? Masih 2 orang ya? Kelompok 3. Oke, baik. Setelah mengerjakan soalnya, sekarang kita di sini saya siapkan ada tayangan video. Silakan disimak, dan setelah Anda mencermati tayangan video ini, maka kita akan saling memberikan masukan, tanggapan, dan bisa juga berupa pertanyaan-pertanyaan. Sehingga untuk itu maka saya minta supaya benar-benar mengikuti atau mencermati video ini secara baik. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi channel ini bersama saya Daniel Michel. Yuk, semangat belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai faktor penyebab pemadaman listrik atau yang sering kita sebut dengan mati lampu. Listrik menjadi peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh penggunaan listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga pada saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, yang biasa kita sebut dengan mati lampu, listrik padam, atau pemadaman listrik, kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Lalu, faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Faktor penyebab listrik padam atau mati lampu digolongkan menjadi 2, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam antara lain, yang pertama, pemadaman bergilir, yaitu pemadaman listrik yang sengaja dilakukan sebagai upaya terakhir dari perusahaan penyedia listrik untuk menghindari mati listrik total pada suatu sistem jaringan listrik. Yang kedua, yaitu penyebab teknis, dapat berupa kerusakan di kabel listrik, kerusakan jaringan kabel, atau bagian lain dari sistem distribusi. Faktor dari luar antara lain, yang pertama faktor cuaca. Faktor cuaca merupakan salah satu penyebab listrik padam yang paling umum terjadi. Fenomena alam yang bisa menyebabkan listrik padam antara lain petir, hujan, angin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu hewan. Hewan seperti burung besar, tupai, atau ular
juga bisa menyebabkan matinya listrik ketika mereka memancing peralatan krusial seperti transformator dan spring yang kemudian menyebabkan peralatan tersebut mati. Yang ketiga yaitu pohon tumbang. Ketika ada angin kencang atau ketika seseorang memangkas pohon dengan tidak hati-hati, cabangnya bisa bersentuhan dengan bola listrik dan menyebabkan gangguan. Yang keempat yaitu kendaraan. Kendaraan yang tiba-tiba menabrak tiang listrik juga bisa merusak tiang dan menyebabkan kabel rusak yang kemudian berujung adanya gangguan pada jaringan. Yang kelima yaitu penggalian. Kadang penggalian atau pengemburan tidak sengaja merusak jaringan kabel listrik yang ada di bawah tanah. Jika jaringan ini terganggu, bisa menyebabkan mati listrik. Nah, kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya listrik padam atau mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Demikian pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semangat belajar. Baik, setelah Anda menyimak video yang baru saja ditampilkan, ada yang menarik tidak? Ada. Coba dari kelompok 3 yang Anda lihat menarik itu apa? Ibu, atau ada yang sudah bisa menyampaikan itu? Penyebab mati listrik. Bukan faktor dalam yang diketahui dari tayangan video tadi. Dan saya kembali ke pertanyaan yang simulat tadi. Yang kira-kira ada kesan yang menarik itu tadi ada di mana? Kan itu tergantung dari perasaan masing-masing ya. Ada tupai, apa lagi? Pada saat lampu yang dalam keadaan nyala dan tiba-tiba lampu itu padam, apakah Anda alami perasaan seperti yang tadi ditunjukkan pada video? Dan perasaan Anda selain seperti itu, ada yang lain? Atau selain faktor-faktor tadi, ada yang faktor lain yang bisa dialami di rumah? Berkaitan dengan video yang kita ambilkan tadi. Ya. Menurut Gerson dan Randi Tameno bahwa adanya kabel putus. Tadi juga disaksikan ada kabel yang putus atau tidak? Ada. Kabel yang putus yang tadi ada di video itu putus diakibatkan oleh apa? Tumbangnya pohon. Yang berikut? Adanya petir, Angin. ada hujan dan Angin. cuaca yang ekstrim dapat menyebabkan itu lampu atau listrik bisa padam. Lalu tadi yang paling pertama, yang ada seorang teknisi yang sementara merancang mesin itu, tadi penyebabnya apa itu? Di apa? Disengaja. Atau direncanakan tadi karena itu berkaitan dengan bagaimana supaya pembagian bergilir sehingga listrik itu tetap nyala. Mana yang tadi sesuai dengan video itu apa? Itu direncanakan untuk bisa mengatasi matinya lampu. Selain itu juga misalnya untuk apa? Tujuan lain untuk apa?
Ada yang tahu? Keluarga silakan. Iya. Menghemat? Menghemat? Sumber listrik itu sebenarnya membutuhkan bahan bakar. Maka bahan bakar yang ada itu jumlahnya tidak terbatas atau terbatas? Terbatas. Jumlahnya terbatas. Suatu saat itu keberadaannya bisa habis. Itu upaya yang dilakukan pemerintah tadi lewat petugas menggunakan pakaian yang lengkap, atau tidak? Kira-kira pernah lihat orang-orang seperti itu, atau tidak? Mereka punya keterampilan apa? Bisa memperbaiki? Kalau sering Anda lihat ya, mereka sering bawa. Mereka menggunakan tangan. Selain tangan, mereka bisa pegang-pegang apa? Apa lagi? Menggunakan pengaman atau tidak? Baik. Ini berkaitan dengan video yang tadi sudah ditayangkan tadi. Dan tentunya ini kita alami dalam kehidupan setiap hari ya. Penting tidak untuk kita pelajari sama-sama? Karena menjadi penting, maka materi kita hari ini yang akan menguraikan secara jelas tentang hantaran listrik. Materinya apa? Hantaran listrik. Hantaran Listrik. hantaran listrik. Hantaran listrik. Di dalam materi hantaran listrik ini akan kita mencapai tujuan yang pertama. Lewat kegiatan hari ini, siswa dapat mengidentifikasi bahan-bahan penghantar listrik. Bahan-bahan penghantar listrik. Dan di depan meja kalian itu sudah disediakan alat dan bahan. Kita akan mengetahui hari ini manakah bahan-bahan yang tadi itu dapat menghantarkan listrik atau tidak. Sehingga di dalamnya ini akan kita mengetahui tentang adanya konduktor, isolator, dan semikonduktor. Baik, ini pada tujuan pelajaran yang pertama ya. Lalu pada tujuan pelajaran yang kedua, kita mengetahui atau siswa mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan hantaran listrik. Hambatan ya, hambatan listrik. Ini tujuan hari ini. Kita hanya memiliki tujuan yang dua tujuan yang akan kita capai. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama itu siswa dapat mengidentifikasi bahan penghantar listrik dalam hal ini apakah konduktor, isolator ataupun semikonduktor. Baik, lalu yang kedua siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hambatan listrik. Kemarin kita sudah mengetahui hubungan hambatan listrik, tegangan listrik, dan arus listrik. Baik. Lalu
sini saya ada beberapa masalah seperti yang tadi ditampilkan pada video tadi. Masalahnya tadi mati lampu ya. Lalu apa yang Anda ketahui atau pernah tidak Anda alami seseorang yang kena sengat listrik? Pernah. Ya. Oke. Yang sudah pernah, kira-kira bagaimana seseorang itu jika terkena sengatan listrik? Mungkin ada yang bisa disampaikan? Ya. Atau siapa yang sudah di dalam kelas ini sudah pernah alami sengatan listrik? Oke, mungkin kita dari Raimundo dulu. Raimundo, Anda melakukan aktivitas apa sehingga mendapatkan sengatan dari listrik? Mau mencok kabel. Oke, yang berikut lagi, yang Anda tanya berikut lagi kan siapa? Oke, silakan. Sasapi. Pada saat sasapi, kabel yang Anda pegang yang mana? Colokannya, bukan ujung-ujung yang mau dimasukkan ke HP ya. Oke, yang berikut. Sasapi juga. Ini yang sasapi dua orang sudah dari kor, mendapatkan sengatan dari listrik. Tapi tidak terlalu berbahaya kan? Oke, lalu yang berikut tadi siapa? Coba silakan Aprilia. Pada saat Anda mau mencabut kabel, mungkin diceritakan sedikit. Waktu itu kabel ada telanjang tidak ada berminyak. Jadi saya mau cabut harus stop. Dengan tidak hati-hati, tangan mengenai kabel yang dalam keadaan telanjang. Baik. Oke, hati-hati. Ini kabel dalam keadaan telanjang bisa berbahaya. Tadi yang dialami oleh teman tadi itu mendapatkan sengatan dari listrik. Oke. Ada lagi tadi masih ada yang juga pernah mengalami hal yang sama. Oke, baik. Tadi kita ini kejadian atau yang dialami. Kira-kira Anda punya solusi tidak terhadap hal-hal seperti ini? Kalau yang tadi dengan alat sasapi, Raimundo pas mau mencokkan kabel. Coba kita mulai dari yang pertama. Siapa yang punya solusi terhadap masalah yang dialami oleh Raimundo tadi? Oke, menurut Satrio bahwa harus hati-hati. Oke, baik. Selain dia harus hati-hati, itu pada pelakunya dia harus hati-hati. Lalu berkaitan dengan alat itu perlu diperhatikan atau tidak? Bagaimana cara memperhatikannya? Kemarin kalau kita punya solusi kemarin itu mau memperbaiki rangkaian. Kalau rangkaiannya betul bisa digunakan atau tidak? Tidak. Jika ada alat yang rusak, sebaiknya jangan digunakan. Itu juga salah satu solusi untuk mencegah. Lalu yang berikut tadi, Gerson, Anda berdua tadi, ini punya masalah tadi. Baik. Siapa yang tahu sampai itu berbahaya? Yang berbahaya yang mana? Ini karena kamu yang dua yang alami, yang berbahaya itu pasti titik yang mana? Itu cokan yang mau dimasukkan ke tempat cok atau tangannya yang menyentuh titik lubang cok. Jadi baik. Hati-hati dengan yang dalam keadaan terbuka, tetapi ada arus yang disambung. Oke, yang berikut tadi Aprilia. Pada saat dia mau menggunakan apa tadi? Bukan. Mau mencabut kabel,
setelah digunakan mungkin untuk lampu atau apa, lalu memang tanpa disengaja dan tanpa teliti, kemudian tangan itu pas mengenai pada kabel yang telah. Kalau kabel yang telah itu diperbaikinya dengan cara yang bagaimana? Mungkin ada yang sudah pernah lihat Isolasi. dengan cara mengisolasi. Dengan cara mengisolasi. Tentu tujuannya untuk apa? Baik. Oke, kita lanjut ke tahapan kita hari ini. Anda sudah duduk berada dalam kelompok masing-masing dan kita akan melanjutkan materi kita dengan hantaran listrik. Ini bisa dibagi ke belakang. Itu materi paham adanya. Anda bisa perhatikan pada paham adanya atau SKS. Paham adanya, itu satu-satu. Oke, bahan adanya sudah dapat semua? Kelompok ini? Sudah? RKS ini 2 di belakang ya? 2 atau 1 saja? Sudah lebih. Ditambah 1 lagi. RKS ini sudah dapat? Itu apa? Itu tinggalkan. Bahan adanya belum ya? Ini kelompok yang punya bahan adanya 2, 1 ke belakang. Bahan adanya. Ya, sudah dapat semua? Sudah ya? Di bahan adanya Anda menuju ke hantaran listrik. Ya, sudah lihat tentang hantaran listrik? Ya, dulu bahan adanya. Baik, dan pada kegiatan kita lembar kerja peserta didik itu sama, tuliskan dulu identitasnya ataupun nanti waktu terakhir Anda boleh mengisikan identitas. Lalu yang pertama itu tujuannya tadi sudah disampaikan. Kalau perhatikan masalah itu dulu baru diberikan tanggapan, diberikan respon. Respon itu langsung masukkan di lembar kerja ini karena kita bekerja menggunakan lembar ini ya. Seorang siswa kesulitan memilih medium penghantar listrik yang baik yang akan digunakan untuk instalasi listrik sederhana yang dilakukan di dalam rumahnya baik dari jenis bahan penghantar panjangnya ataupun ketebalannya. Masalah apa yang dapat terjadi? Oke. Pertanyaan pertama dan kedua. Lalu setelah itu kita ke alat dan bahan. Perhatikan dulu. Alat dan bahannya seperti itu. Lalu langkah percobaannya sudah. Lalu untuk menguji bahan konduktor itu di depan Anda itu ada kayu, kaca, aluminium, tembaga, besi, kemudian ada plastik berupa isolasi tadi. Sudah? Setiap kelompok harus mempraktikkan itu semua. Ya. Oke, kabelnya masih utuh. Diukur dulu arusnya sesuai dengan langkah-langkah. Baik, kita bisa memulai kegiatan. Ada yang masih belum jelas atau masih kurang paham? Sudah paham? Sudah. Oke. Silakan, kita boleh memulai. Hari ini kita lebih singkat ya, karena kita cuma 2 jam. Ya, kemarin 30 untuk kita gunakan pada saat praktek. Ini kita kurangi sebelumnya ya. Silakan.
pakai lihat sendiri. Sudah. Itu nyala kan? Lepas mati saklar tadi. Dia garis sekali dua ya. Garis depan ini dua. Dua empat. Dari sekarang nanti yang ini menuju berapa bahan tidak maksimum itu kali ini kita berapa skala yang ditunjuk bahan skala maksimum tadi skala terpaksa sudah. Oke, yang itu sudah yang pertama belum. Baik, itu sudah bisa mulai sudah ya tidak nyala. Sudah. Sekarang fokus ke kami.
Yang di sana sudah? Betul sih. Sudah ganti. Tetap tidak nyala. Itu yang di sini gitu. Itu nyala. Ya. Ini bisa. Ini bisa diukur. Satu orang pengen. Ya. Ukur atas. Coba kontak. Kembali. Oke, kabel. Sudah. Ayo. Taruh pas-pas. Belum pas titik. Di sini.
Sudah? Oke. Lalu pas pulang. Sudah? Sudah? Baca. Diam dulu. Oke. Aluminium. Kayu sudah. Kayu sudah kayu. Kalau kayu bahan ini kayu. Kelompok yang presentasi Clarissa ya. Kalian presentasi. Ini kita inisiatif legal. Dia prinsip belanja. Ya, kalau sambung bagaimana? Juga kalau sambung, kayu juga nyala. Nyala. Sudah? Lanjut sudah ya? Selesai semua? Empat tembaga 14, tembaga 12. Begitu sambung dengan tembaga, harusnya ada tapi 12. Oh ini tidak. Empat tembaga 14.
Kelompoknya sudah. Lihat bagian kesimpulan tujuannya ada di depan. Kesimpulan kedua itu ada rumus, kasih juga keterangan ya. Ada di bahan ada itu ya. Hambatan jenis sama dengan dan hambatan jenis itu dipengaruhi oleh apa? Itu apa? Luasannya itu apa? Hambatan jenis. Sudah. Saya lanjut di diskusinya. Semua ya. Lepas itu barang-barang lanjut dapat diskusi. Yang KPD-nya ada dua itu dipegang supaya diskusi dengan teman. Biasa itu alat-alat juga. Yang elektronik lalu kan lewat di depan. Hambatan listrik itu apa? Rumus di mana? Angka listrik.
Oke, baik kita akhiri. Kita sambut kelompok 2 dengan tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan yang sebentar. Pertama, masalah apa yang terdapat pada pertanyaan di atas? Jawabannya, seorang siswa kesulitan mencium penata listrik. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal itu? Mencoba satu persatu mencium penata listrik. Pengamatan. Yang pertama, keadaan lampu. Lampu tidak menyala itu dari potongan kayu. Yang kedua, potongan seng, lampu tidak menyala. Ketiga, kaca, lampu tidak menyala. 4, plastik, lampu tidak menyala. 5, aluminium, lampu menyala. 9, tembaga, lampu menyala. Sifat benda, isolator dari potongan kayu, dari potongan seng, kaca, dan plastik. Konduktor dari aluminium dan tembaga. Kuat arus listrik dari aluminium 16 sama dengan 1,6 dan 11 sama dengan 1,1. Dari tembaga 16 sama dengan 1,6 dan 13 sama dengan 1,1. Benda apa saja yang dapat menyalakan lampu dalam rangkaian tersebut? Jawabannya aluminium dan tembaga. Yang kedua, benda apa saja yang tidak dapat menyalakan lampu dalam rangkaian? Jawabannya potongan kayu, potongan seng, plastik, dan kaca. 3, benda apa saja yang bersifat isolator? Jawabannya potongan kayu, kaca, plastik, dan potongan seng. Benda apa saja yang bersifat konduktor? Tembaga dan aluminium. Kesimpulan, yang pertama, bahan pengantar listrik dari konduktor adalah aluminium dan tembaga. Yang kedua, bahan pengantar listrik dari isolator adalah potongan kayu, potongan seng, kaca, dan plastik. Hambatan listrik adalah S sama dengan Ru 1 per R per A. Faktor yang mempengaruhi, L sama dengan panjang kawat, Ru sama dengan hambatan jenis kawat, A sama dengan luas penampak. Baik, mari kita tepuk tangan sekali lagi. Baik, disampaikan bahwa pada pengamatan kita tadi kita menggunakan bahan yang mau diuji apakah dia digolongkan ke dalam konduktor, isolator atau maupun semikonduktor. Baik, dari hasil perolehan kelompok 2, plastik, kayu, kaca, dan potongan seng. Baik, jadi mereka sudah menggolongkan itu, dan yang mereka peroleh pada saat pengukuran aluminium tadi, sebelum dihubungkan dengan aluminium arus yang terukur 1,6 ampere. Setelah dihubungkan dengan aluminium arusnya berapa ampere? 1,1. Sini kita lihat dia menurun atau naik? Menurun. Oke. Yang berikut percobaan yang menghasilkan konduktor tadi ada di tembaga. Percobaan sebelum menggunakan tembaga arus yang terukur 1,6 ampere. Lalu setelah dipasang 1,3. Oke, baik. Coba dibandingkan antara aluminium dan tembaga. Hambatan mana yang lebih besar nilainya? Aluminium 1,1. Tembaga 1,3. Dari arus 1,6 turun hanya 1,3. Sementara aluminium dari 1,6 turun sampai 1,1. Nah, dengan demikian manakah yang nilai hambatannya lebih besar? Tembaga hanya berkurang 3.
Menyebabkan arusnya turun dari 1,6 ampere menjadi 3 Ampere. Yang aluminium turun dari 1,6 sampai 1,1 menyebabkan arusnya menurun. Yang menyebabkan arus menurun itu karena hambatannya lebih besar. Hambatan yang lebih besar terjadi di mana pada bahan konduktor itu? Aluminium. Paket ya. Ada di kelompok lain dapatkan hasil yang berbeda. Hasilnya sama seperti tadi. Kelompok 5 disampaikan hasilnya tadi. Bahan yang digunakan dalam praktik tadi. Yang konduktornya yang mana dan isolatornya yang mana? Tembaga dan perak. Yang dimaksudkan aluminium ya. Berarti sama dengan kelompok ini ya. Oke, ada yang berbeda? Masih ada yang berbeda? Atau ada yang mau memberikan masukan, silakan. Terkait dengan kendala atau apa nih butuh bangkai? Silakan. Kesulitan yang ditemui dalam praktek tadi bisa disampaikan. Oh ya, saat menghubungkan kabelnya masih di kelompok praktis ya. Ada kendala? Sama dengan kelompok putih. Masih Bagaimana? kendala dalam menyambung kabel. Dihubungkan kabel. Lalu kelompok berikut. Kemarin bahwa ada yang ditemukan, indikator yang ditemukan itu ketika dihubungkan arusnya ada lampu menyala, lalu baterai panas. Jika kita praktek dalam waktu yang begitu lama, daya tahan baterai juga tidak terlalu ketat. Sehingga di sini saya garis bawahi tadi yang dialami oleh beberapa kelompok ini. Baik, masih ada yang menyangkut masukan untuk kelompok ini? Ya? Atau ada yang memperoleh bahwa di kelompok kami sengnya menyala? Ada? Tidak ada? Tidak. Tujuannya sama atau berbeda? Kesimpulannya mau? Ada yang punya kesimpulan berbeda dari kelompok? Silakan. Di kelompok 2 mereka katakan bahwa hambatan listrik itu merupakan R sama dengan rho kali N per A. Lalu faktor yang mempengaruhi hambatan listrik itu adalah panjang kawat, luas penampang, dan hambatan jenis kawat. Ada kelompok lain yang berbeda, faktor yang mempengaruhi hambatan listrik. Tidak ada. Dengan demikian maka mari kita berikan tepuk untuk kelompok. Baik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sudah menyelesaikan tugas pada hari ini. Anda sudah bisa dapat memahami manakah bahan yang digolongkan ke dalam bahan konduktor dan manakah bahan yang digolongkan ke dalam isolator. Dan ada satu hal yang perlu diketahui, bahan semikonduktor itu sebenarnya ada, tetapi yang tidak bisa diukur secara langsung itu adalah pada saat dia berada pada suhu tinggi, maka benda yang tidak dapat menghantarkan listrik itu bisa menghantarkan listrik pada suhu tinggi. Jadi semi konduktor. Semikonduktor ini dia berada di antara dua keadaan. Pada suhu tinggi dia bisa berfungsi sebagai konduktor, penghantar arus listrik yang baik. Sementara pada suhu rendah, bahan semikonduktor ini dia bisa berupa isolator, tidak dapat menghantarkan listrik. Ya. Ini nanti tadi ditemukan dalam bahan materialnya, di sana ada silikon, kemudian ada german ini. Lalu saya tegaskan kembali di sini, untuk hambatan listrik R sama dengan rho L per A. Baik,
sampai hari ini kita membahas tentang bahan-bahan penghantar listrik. Tadi di dalam percobaan, kalau kita lakukan secara teliti, ketika bahannya antara yang menyalakan lampu tadi, aluminium dan tembaga. Menggunakan arus baterai yang sama, arus yang terukur itu 1,6 ampere. Sementara pada aluminium, setelah menghubungkannya dengan aluminium, ini dia hanya 1,1 ampere. Dari 1,6 ini turun menjadi 1,1 ampere. Sementara pada tembaga 1,3 ampere. Pertanyaan saya, manakah yang mengalami selisih paling besar? Aluminium. Berarti aluminium ini hambatan jenisnya lebih besar dari tembaga. Dan ini yang tadi pada kesimpulan oleh kelompok 2 tadi dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi nilai besarnya hambatan itu adalah hambatan jenis. Hambatan jenis kawat itu maksudnya setiap bahan memiliki jenis hambatan yang berbeda-beda sehingga dikatakan hambatan jenis. Ada yang kalau lihat sepintas, oh ini hantaran listrik, terus ada hambatan jenis kawat. Ada yang kok ini seperti sama. Yang membedakan di sini ada kata hambatan jenis. Hambatan jenis itu adalah setiap jenis bahan memiliki nilai hambatan yang berbeda-beda. Contoh, aluminium menghambat besar sekali sehingga dari arus yang sebenarnya harus 1,6 ampere, dia hanya menjadi 1,1 ampere. Dari arus yang sebenarnya 1,6 ampere, tembaga masih bisa mempertahankan arus sampai 1,3 ampere. Dengan demikian kita bisa ketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah jenis hambatan kawat. Lalu yang berikut, begitu diubah dengan kabel yang panjang, tadi ada banyak lampu yang tidak menyala. Berarti dipengaruhi juga oleh faktor panjang kawat. Lalu yang berikut, luas penampang kawat. Semakin besar kawat, luasnya semakin besar, maka juga mempengaruhi hambatan listrik. Oke, dengan demikian maka selesai materi kita hari ini, dan sebelum kita mengakhiri materi kita ini, silakan soal masih yang sama tadi silakan diselesaikan dengan setelah Anda menyimak kegiatan dan penguatan materinya tadi, Anda bisa menyelesaikan soal ini. Saya sekali lagi dan simpulkan alat supaya selesaikan soal ini. Ini
Kelompok 5 semua. Sudah semua? Sudah. Ini sudah semua. Ya, saya kembali coba. Baik, sambil menunggu salah satu siswa yang belum, sekali lagi diberikan propsiat atas aktivitas yang dilakukan kurang lebih sudah 2 hari, dan tentunya kegiatan ini akan bermakna dan bermanfaat untuk Anda sendiri, sehingga Anda boleh terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktik. Lalu bagaimana membangun komunikasi dalam menyampaikan pendapat di dalam kelas. Oke, baik, materi kita selanjutnya akan kita membahas tentang rangkaian diskusi seri dan paralel, dan akan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ya, harapan saya itu ketika Anda kembali, Anda bisa lihat, sudah bisa mengetahui perbedaan antara distrik statis dan distrik dinamis. Ini sudah menjadi dekat untuk Anda bisa membandingkan dengan distrik statis. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Untuk semua masih semangat? Masih. Sekali lagi masih semangat? Masih. Saya minta lagi kesediaan satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita mengucapkan hadirat kita untuk mengenal Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, yang berada di surga, terima kasih atas kasih dan cinta penyertaan-Mu. Engkau telah memberikan dari kegiatan kami pertama, pertengahan yang boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mengikuti mata pelajaran lainnya. Kiranya Engkau menuntun dan menjaga kami dari pertama pertengahan yang boleh berakhirnya dengan baik. Hanya doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang semua. Ya. Boleh ada santai. Salah yang laki-laki saya minta untuk